Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Kabar NKRI. Dalam channel ini, kami akan menyajikan berita-berita terpanas, terpercaya, terup-to-date untuk Anda semua. Semoga berita yang kami sajikan dapat bermanfaat. Salam NKRI. Permohonan maaf Ferdy Sambo Putri Chandrawati kepada ART dan Ajudan. Liputan6.com, Jakarta, permohonan maaf disampaikan dua terdakwa pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, yaitu Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati. Permintaan maaf tersebut ditujukan untuk para asisten rumah tangga, ART, dan ajudannya atas perkara hukum yang sedang dihadapi keluarganya. Bagi mantan Kadif Propam tersebut, para ajudannya sudah dianggap seperti anak-anaknya sendiri. Sementara, Putri mendoakan agar para ajudan dan ART-nya selalu sukses di kemudian hari. Dalam agenda pemeriksaan saksi yang digelar, Selasa, 8 November kemarin, Sambo juga menyelipkan sebuah pesan untuk para ART dan ajudannya. Dia menitipkan pesan kepada mereka untuk menjaga anak-anaknya. Hal yang sama juga diucapkan Putri, agar selalu menjaga anak-anaknya di rumah. Dia pun juga menyatakan permohonan maaf dan mengucapkan terima kasih kepada sejumlah ART-nya. Saya mohon maaf dan berterima kasih kepada Alphonse, Susi, Kodir, Damson, Somad, sama Pak Marzuki. Mohon maaf apabila kalian harus melewati peristiwa ini, ujar Putri. Berita terpopuler lainnya masih seputar obat sirop yang kini izin edarnya telah dicabut Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM. Tercatat ada 69 merek obat sirop yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran. Adapun ke-69 obat sirop tersebut merupakan milik 3 perusahaan farmasi, yaitu PT Yarindo Pharmatama, PT Universal Pharmaceutical Industries, dan PT Avi Pharma. Pencabutan izin edar tersebut lantaran pihak BPOM menemukan bahan baku pelarut propilen glikol yang membuat produk jadi mengandung cemaran etilen glikol, EG. Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Selasa, 8 November 2022. 1. Ferdy Sambo minta maaf ke ART dan ajudan, saya anggap mereka sebagai anak. Terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati kembali mengucapkan permintaan maaf saat hadir dalam persidangan perkara pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kali ini permintaan maaf Sambo dan Putri tertuju kepada para asisten rumah tangga, ART, dan para ajudan, ADC, atas perkara hukum yang saat ini tengah dihadapi keluarga tersebut. Saya ingin sampaikan permohonan maaf kepada mereka, kata Sambo saat diberikan kesempatan menanggapi keterangan saksi sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 8 November 2022. Bahkan, mantan Kadif Propam Polri itu pun telah menganggap para ajudan yang mengawalnya seperti anak-anaknya sendiri. Termasuk juga kepada salah satu ajudan bernama Yogi yang harus membatalkan rencana pernikahannya, karena harus menjalani perkara hukum ini. Karena saya sudah menganggap mereka sebagai anak-anak saya, karena ada peristiwa ini mereka harus diproses dan bahkan si Yogi harus membatalkan pernikahan, kata dia. Saya sampaikan permintaan maaf kepada anak-anak saya ini. Supaya mereka tahu peristiwa yang mereka hadapi, tambah Sambo. 2. Usai dengar kesaksian ART dan ajudan, Ferdy Sambo dan Putri titip pesan ini. Terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati telah selesai menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi di PN Jaksel, Selasa, 8 November 2022. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menghadirkan 10 saksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J ini. Para saksi yang dihadirkan diantaranya asisten rumah tangga, ART, dan ajudan Ferdy Sambo. Dalam persidangan ini, Ferdy Sambo menyampaikan permohonan maaf kepada para saksi yang merupakan ART dan ajudannya. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik semua menjadi sibuk dan sulit, kata Ferdy Sambo. Mantan Kadif Propam Polri ini kemudian menitipkan pesan kepada mereka untuk menjaga anak-anaknya. Saya titip anak-anak saya di rumah, ujar dia. Senada, Putri Chandrawati pun menyampaikan permohonan maaf kepada para ART. 3. Daftar 69 obat sirop yang izin edarnya dicabut BPOM. Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, mencabut izin edar 69 obat sirop milik 3 perusahaan farmasi. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Yarindo Pharmatama, PT Universal Pharmaceutical Industries, dan PT Avi Pharma.
Adapun pencabutan izin edar ini karena BPOM menemukan ketiga perusahaan tersebut menggunakan bahan baku pelarut propilen glikol yang membuat produk jadi mengandung cemaran etilen glikol, EG, yang melebihi ambang batas aman. Hasil investigasi dan intensifikasi pengawasan BPOM melalui inspeksi, perluasan sampling, pengujian sampel produk sirup obat dan bahan tambahan yang digunakan, serta pemeriksaan lebih lanjut terhadap sarana produksi, disimpulkan bahwa ketiga industri farmasi tersebut telah melakukan pelanggaran di bidang produksi sirup obat. Tulis BPOM dalam rilis resminya, dikutip Selasa, 8 Oktober 2022. Berikut daftar obat-obat yang surat edarnya ditarik. PT Yarindo Pharmatama. 1. Cetirizine HCI sirup 60 ml. 2. Dopepsa suspensi 100 ml. 3. Furin SMP sirup 60 ml. 4. Sucalfate suspensi 100 ml. 5. Tomaat Forte suspensi 100 ml. 6. Diarizine sirup 60 ml.